Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Elvina, SPD MPD calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pekanbaru yang didampingi oleh Bapak Fasilitator Syarifuddin SP SPD MPD dan Ibu Pengajar Praktik Nurlaili SPD MPD. Izinkan saya memaparkan tugas 1.A.2.8 koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya paparkan melalui model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. 2. Memahami bahwa anak dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 3. Menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai transformasi dunia pendidikan. Momen yang paling menantang bagi saya adalah 1. Melakukan aksi nyata atau penerapannya di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Membuat tugas yang menggunakan IT, aplikasi Canva yang tadinya saya tidak bisa sama sekali, akhirnya saya belajar dan bisa menggunakannya. 3. Mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu dan tertantang untuk menyelesaikannya secepat dan sebaik mungkin. 4. Melakukan diskusi bersama teman-teman CGP melalui Zoom yang merupakan hal awal atau baru bagi saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1, materi pembelajaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara memfokuskan pada pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidik harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki sang murid. Kaitannya dengan modul 1.2 yang mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah guru harus memiliki 5 nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk menuntun murid dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, inti atau kata kunci dari kedua modul 1.1 dan 1.2 adalah murid, guru atau pendidik, dan pembelajaran. Refleksi yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti saya bagaikan burung di dalam sangkar emas yang keluar dari sangkarnya, bebas, lepas, dan lega. Artinya, saya bebas dari segala belenggu yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, terfokus pada diri saya sendiri sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi sang murid. Murid harus menerima apa yang saya berikan. Lepas dari pemikiran atau mindset yang selama ini hanya mendominasi, memerintah, menganggap anak hanya sekedar menerima dan mendengarkan guru. Lega, akhirnya menemukan jalan keluar dari segala hal yang selama ini saya lakukan, yaitu ilmu dan pengetahuan baru yang bisa merubah kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Semoga di masa depan saya bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah lebih baik lagi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang selanjutnya, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah orang yang benar dan harus dipatuhi oleh murid. Apapun yang saya sampaikan harus ditaati dan diikuti. Jadi murid hanya duduk diam dan dengar. Saya hanya mementingkan aspek kognitif. Dan saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu. Seorang pendidik harus bisa menjadi pemimpin yang bisa melihat kebutuhan murid, menomorsatukan dan mementingkan segala sesuatunya di kelas pembelajaran yang berpusat pada sang murid. Ternyata setiap anak memiliki kekuatan, kelemahan, dan keunikan masing-masing. Aspek bakat dan minat murid sangat penting dalam pendidikan. Pendidik harus bisa membaca bakat murid. Ternyata dengan berdiskusi, sharing dengan teman sejawat dapat menumbuhkan ide-ide baru untuk perbaikan pembelajaran di kelas.
Refleksi keempat, penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah 1. Berpusat pada murid. Guru menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 2. Inovatif. Guru berani berkarya dan melakukan hal baru untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Ketiga, mandiri. Memiliki motivasi dalam diri untuk maju dan berinisiatif untuk sebuah perubahan. Mengikuti seminar, pelatihan-pelatihan, membuat buku, karya-karya yang akan membantu dan menunjang kita dalam mengembangkan diri. Keempat, kolaboratif. Bekerja sama dengan teman sejawat yang satu tingkatan dan komunitas. Kelima, reflektif. Seorang guru harus berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri, apakah kekurangan atau kelemahan yang terjadi hari ini dan harus diperbaiki untuk esok hari. Demikianlah pemaparan tugas saya. Kesuksesan bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang gigih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.